Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatur Cahyo dengan NIM 2010-1050-3826. Di sini saya akan mempresentasikan dan membahas mengenai kompetisi pemasaran internasional. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Desman Nandigea dengan NIM 2010-1050-3634. Di sini saya akan mempresentasikan dan membahas mengenai materi kompetisi pemasaran internasional. Mengenai kompetisi pemasaran internasional. Pemasaran internasional. Pemasaran internasional secara klasik adalah proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen antar negara, baik bilateral maupun multilateral. Biasanya produk yang diperdagangkan hanyalah produk fisik. Secara moderat, pemasaran internasional merupakan aktivitas pemasaran atau implementasi dari bauran pemasaran antar negara dengan maksud memuaskan konsumen baik bilateral maupun multilateral berupa produk fisik maupun non-fisik atau jasa. Tujuan pemasaran internasional yang pertama adalah memenuhi target jumlah produksi untuk produk tertentu. Yang kedua ada menghasilkan produk dengan standar nasional. Yang ketiga ada mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dan akurat. Yang keempat ada membentuk perencanaan dan koordinasi mengenai kinerja keuangan. Yang kelima ada meningkatkan teknik dan metode produksi barang komersial. Yang keenam ada pengaturan merchandising khusus untuk pasar internasional. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan memasuki pasar internasional. Yang pertama ada menggunakan informasi peluang untuk menyusup ke pasar yang menguntungkan. Yang kedua ada mengakses sumber daya produktif. Yang ketiga ada mengakses pasar. Yang keempat ada mengatasi rintangan masuk ke pasar. Selanjutnya ada strategi generik perusahaan pasar internasional. Strategi generik pada perusahaan pasar internasional terbagi menjadi dua, yaitu strategi penetrasi pasar atau market penetration strategi. Yang kedua ada strategi pemasaran pasar atau market skimming strategi. Strategi penetrasi pasar yaitu strategi pasar yang biasanya mengenai penjualan kepada sekelompok kecil pasar. Yang kedua ada strategi pemasaran pasar. Strategi pemasaran pasar itu yaitu melibatkan penjualan kepada sejumlah besar pasar tanpa mengonsentrasikan upaya besar pada sejumlah negara tertentu. Baik strategi penetrasi pasar atau market penetration strategi dan strategi pemasaran pasar atau market skimming strategi. Jalan keluar yang universal untuk berbagai masalah ekspansi yang dihadapi perusahaan. Setiap strategi mengandung kelebihan maupun kekurangannya masing-masing yang menuntut pengambilan keputusan untuk mencari kecocokan antara situasi perusahaan dan strategi yang memungkinkan. Jadi, dua strategi ini bukanlah jalan keluar berbagai masalah ekspansi yang akan dihadapi ke depannya. Selanjutnya ada strategi pasar dan strategi kompetitif. Berbagai kombinasi pilihan strategi perusahaan mulai dari keputusan negara, pasar, segmen, dan harga yang berbeda-beda. Strategi penetrasi segmen negara atau country and segment penetration strategi berarti pemusatan pada segmen atau celah pasar tertentu di sedikit negara pada kenaikan setahap demi setahap pada jumlah pasar yang dilayani. Dengan demikian, kompetisi atas dasar faktor-faktor cenderung menjadi sangat lazim, disebabkan oleh kebutuhan untuk mengkhususkan diri melayani kebutuhan dari segmen pasar tertentu.
strategi pemasaran segmen skimming strategi, dan strategi penetration atau country penetration strategi berarti pemusatan pada pasar tetapi menyebarkan daya tarik produk perusahaan untuk sejumlah segmen pasar yang berlarian. Perusahaan masih tetap dapat mengharapkan persaingan atas dasar faktor-faktor bukan harga, tapi berusaha mencari keunggulan harga dengan memanfaatkan skala ekonomis dalam promosi. Permasalahan yang dihadapi oleh pemasar internasional. 1. Kesenjangan kultural bermuara dari kesukaran yang bertalian dengan berkomunikasi antara orang-orang yang memiliki nilai, norma sosial, dan sikap yang berbeda. Yang kedua, kesenjangan nasionalitas lebih jelas dibandingkan dengan perbedaan kultural. Sebagian besar orang mempunyai sikap loyal terhadap negaranya. Selanjutnya, ada kesenjangan jarak bermuara dari jarak geografis disertai dengan ketidaksempurnaan media komunikasi yang ada. Kesenjangan ini dapat menghalangi arus informasi. Selanjutnya ada faktor pendorong pemasaran internasional. Yang pertama, perbaikan komunikasi dan transportasi. Yang kedua, kualitas produk. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, biaya pengembangan produk. Selanjutnya ada pengaruh budaya dalam pemasaran internasional. Yang pertama, perbedaan bahasa. Yang kedua, perilaku-perilaku nonverbal. Yang ketiga, nilai-nilai. Yang keempat, perbedaan proses-proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan, pemasaran global diartikan sebagai proses pemusatan sumber daya dan tujuan organisasi pada peluang pasar. Dalam melakukan sebuah bisnis atau membangun perusahaan yang berskala internasional, masing-masing perilaku pemasaran harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam kaitannya dengan pemasaran global, sehingga mampu bersaing dengan baik dan juga mampu menguasai pangsa pasar internasional. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.